Selamat sore, perkenalkan nama saya Yulia Eva Yolanda, mahasiswi Ilmu Tanah 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk PPT pada mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pengembangan Wilayah dengan tema Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, faktor yang mendasari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020, yaitu kebijakan kehutanan yang diterapkan di Indonesia selama ini tidak memadai untuk mewujudkan kelestarian hutan dan lahan. Faktor lainnya oleh karena kurangnya komitmen dari organisasi pelaksana di daerah dan partisipasi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 memiliki beberapa dasar hukum. Yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berikut ini beberapa definisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020. Pertama, rehabilitasi hutan dan lahan atau yang biasa kita kenal dengan RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, hutan merupakan definisi yang ditentukan berdasarkan fakta empiris di lapangan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selain itu, secara umum dikenal juga adanya dua konsep, yakni reboisasi dan penghijauan. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi hutan. Sedangkan penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar kawasan hutan. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, dan penerapan teknik konservasi tanah. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang berkeadilan, maka perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam reboisasi, terdapat dua maksud yang harus dilakukan. Yang pertama, intensif dan agroforestry, di mana reboisasi intensif dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar, dan tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Sedangkan agroforestry sebagaimana dimaksud dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar, kebun campuran, pertanian lahan kering, dan terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Dalam peraturan pemerintah ini terdapat dua jenis hutan. Yang pertama, hutan hak, yang kedua, hutan kota. Hutan kota memiliki beberapa tipe, seperti kawasan pemukiman, kawasan industri, rekreasi, pelestarian plasma nutfah, perlindungan, dan pengamanan. Perlindungan yang dimaksud adalah mengandung arti penting untuk mencegah kerusakan serta memberi pelestarian terhadap objek tertentu, seperti flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Sedangkan tipe pengamanan memiliki arti jalur hijau di sepanjang tepi jalan bebas hambatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan. Tanaman yang ditanam pada tipe pengamanan ini yaitu tanaman perdu, pohon berakar kuat. Hutan kota juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk jalur. Yang kedua, bentuk mengelompok.
di mana bentuk jalur dengan bentuk memanjang seperti jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan, dan sepadan sungai. Sedangkan mengelompok dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak dalam satu area. Penghijauan dilakukan melalui kegiatan yang pertama, pembangunan hutan hak, penghijauan lingkungan, dan pembangunan hutan kota serta menyebar. Pembangunan hutan kota, tipe hutan kota, dan bentuk hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan mengenai penerapan teknik konservasi tanah pada rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 24 secara mutasi terhadap penerapan teknik konservasi tanah pada peraturan pemerintah RRH, fokus untuk rehabilitasi hutan dan lahan, dan fokus terhadap lahan kritis. Terdapat penambahan pasal yang mengatur pembagian kewenangan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan secara lebih rinci. Berikut ini adalah skema pembagiannya. Pada rehabilitasi hutan, yaitu Menteri memiliki hak atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang tidak dibebani hak. Sedangkan untuk gubernur, bupati, dan wali kota memiliki hak atas tanaman hutan raya. Pemegang HPH atau IPH yaitu kawasan hutan yang dibebani hak seperti hutan adat. Kemudian ada pemegang IPPKH atau IPKH, sama juga dengan HPH atau IPH, yaitu kawasan hutan yang dibebani hak seperti hutan adat. Kemudian ada rehabilitasi lahan, yang dimana pemerintah daerah provinsi memiliki hak atas lahan yang tidak dibebani hak. Yang kedua, pemegang hak atas lahan yang dibebani hak. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam reklamasi hutan. Yang pertama, karakteristik lokasi kegiatan. Kedua, jenis kegiatan. Ketiga, penataan lahan. Keempat, pengendalian erosi dan pencemaran air. Kelima, revegetasi. Dan keenam, pengembangan sosial ekonomi. Dalam peraturan pemerintah ini terdapat juga pembinaan dan pengendalian, yang dimana menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Yang kedua, untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi, menteri melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kebijakan gubernur, sedangkan gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kebijakan bupati atau wali kota. Pembinaan yang dimaksud yaitu ada pedoman, pembimbingan, pelatihan, arahan, atau supervisi. Pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan pada tahun 2019 KLHK memiliki target reklamasi hutan dan lahan sebesar 230.000 hektar dan sasaran reklamasi hutan dan lahan difokuskan pada lahan kritis dalam kawasan hutan di 65 termasuk daerah tangkapan air atau DTA, waduk atau bendungan, 15 daerah aliran sungai prioritas dan 15 danau prioritas, serta daerah rawan bencana di Indonesia. Sekian presentasi saya tentang kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore.